Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dengan anggota 1 kami yaitu Muhammad Iqbal Saputra Gemasi, anggota 2 kami yaitu Evan Setia Rahmat, dan anggota 3 kami adalah Arif Rahman Hakim. Dengan dosen pengampu, Ibu Fitri Amelia, SSI, MSI, PhD, mata kuliah Biokimia Metabolisme, dengan materi yang akan kami jelaskan yaitu metabolisme asam amino. Baik, metabolisme asam amino. Kami dari kelompok 4 akan membahas topik pembahasan yang antara lain yaitu reaksi asam amino dengan kata glutarat sehingga menghasilkan amonia. Yang kedua, yaitu siklus urea. Dan yang terakhir, di manakah reaksi yang A dan B itu terjadi. Oke, pertama akan dijelaskan oleh saudara Efran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang bagian nomor 8A, yang mana reaksi asam amino dengan ketoglutarat sehingga menghasilkan amonia. Yang mana kita lihat pada nomor 8A ini terdapat dua reaksi. Pada reaksi 1, yang mana asam amino mengalami transaminasi dengan jika bereaksi dengan alfa ketoglutarat membentuk asam alfa keto dan glutamat. Kemudian pada reaksi 2, glutamat dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat dan amonia di mitokondria dengan bantuan glutamat dehidrogenase, yang mana glutamat dehidrogenase ini berperan dalam degradasi asam amino dan pelepasan NH4. Efek ini adalah pelepasan gugus alfa amino sebagai amonia dan pembentukan NADH. Reaksi ini adalah kebalikan dari jalur pada gambar soal nomor 3A pada tugas yang telah kita buat. Yang mana kalau kita lihat pada reaksi di mana glutamat dioksidasi menghasilkan alfa ketoglutarat dan amonia serta menghasilkan NADH. Dapat teman-teman lihat pada reaksi. Sehingga apabila kita jumlahkan reaksi 1 dan 2, maka hasil akhirnya yaitu amino acid ditambah NAD+ ditambah H2O membentuk alfa keto tambah NADH ditambah H+ ditambah NH4+. Baiklah, sekian dari reaksi nomor 8A. Selanjutnya akan dijelaskan siklus urea oleh Iqbal Saputra Gemasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus urea, di mana siklus urea ini adalah proses lanjutan dari amoniak. Yang pertama, ini adalah reaksi yang telah dijelaskan oleh saudara Efran tadi, di mana glutamat dioksidasi dengan NADP dan dibantu dengan H2O menghasilkan NADPH, 2H+, amoniak, dan alfa ketoglutarat. Dan amonia yang dihasilkan inilah amonia yang dihasilkan ini akan ditambah dengan HCO3 dengan energi ATP menghasilkan karbomoil fosfat. Karbomoil fosfat ini adalah untuk terjadinya atau untuk membentuk citralin, di mana karbomoil fosfat ini bereaksi dengan ornitin dengan bantuan enzim ornitin transcarbamylase. Ini adalah reaksi pertama. Setelah itu terbentuklah citralin. Citralin yang awalnya ini di matriks mitokondria keluar dan masuk ke sitosol. Dan aspartat yang awalnya ada di mitokondria ini keluar dan masuk ke sitosol.
Citralin dan aspartat ini bereaksi dengan bantuan enzim arganinosuccinat dan energi berupa ATP menghasilkan argininosuccinat, di mana argininosuccinat ini akan terpecah menjadi dua, yaitu dengan bantuan enzim argininosuccinat liase membentuk fumirat dan arganin. Fumirat ini langsung masuk ke siklus Krebs, sedangkan arganinin ini terpecah lagi dengan bantuan H2O membentuk urea sebagai hasil yang akan dibuang, dan ornitin dibantu dengan enzim arganise. Terus ornitin ini masuk kembali ke dalam mitokondria dan terjadilah siklus yang sama lagi, di mana membantu untuk membentukkan citralin, dan nanti citralin keluar dari mitokondria masuk ke sitosol, bereaksi dengan aspartat, membentuk arganinosuccinat, dan arganinosuccinat ini terpecah menjadi dua, yaitu fumirat dan arginin. Fumirat ini langsung masuk ke siklus Krebs, arganinin ini terpecah lagi menjadi dua dengan bantuan H2O menjadi urea dan ornitin. Begitulah siklus Krebs begitulah siklus urea terjadi. Sedangkan urea merupakan hasil akhir dari pembuangan siklus urea. Mungkin sekian penjelasan dari siklus urea. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya baiklah, kali ini saya akan menjelaskan untuk poin 8C. Ya, soalnya di manakah reaksi A dan B terjadi? Untuk reaksi A terjadi pada matriks mitokondria, di mana sintesis amoniak itu dibuat dari glutamat dan menghasilkan alfa ketoglutarat dan juga amoniak. Itu terjadi pada matriks mitokondria. Kemudian yang bagian B, untuk reaksi B itu ada 5 tahapan reaksi. Yang pertama, untuk sintesis karbonil fosfat terjadi di matriks mitokondria hati, di mana ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat dari ATP mengalami kondensasi sehingga menghasilkan karbonil fosfat. Kemudian untuk yang kedua merupakan sintesis citrulin, di mana untuk sintesis ini terjadi pada matriks mitokondria juga. Ini terjadi pemindahan gugus karbonil, di mana karbonil fosfat menjadi ornitin, kemudian menjadi citrulin. Yang ketiga, reaksi asam arginin osuksinat. Ini terjadi di sitosol hati. Ini adalah reaksi pertama yang terjadi di sitosol hati, yaitu ditandai dengan masuknya ornitin yang merupakan hasil dari reaksi sebelumnya tadi ke sitosol. Kemudian keempat, reaksi penguraian asam arginosuksinat. Itu terjadi di sitosol juga, di mana arginin dan asam fumarat akan
untuk yang fumarat sendiri akan bisa menjadi oksaloasetat, tepatnya melalui reaksi fumarase yang terjadi di Krebs cycle atau siklus Krebs pada pembelajaran yang sudah kita lewati sebelumnya. Kemudian yang kelima, pembelahan arginin menjadi ornitin dan urea. Itu terjadi regenerasi ornitin yang akan digunakan lagi pada tahapan sebelumnya, sehingga terjadilah sikel pada siklus urea. Demikian dari saya. Terima kasih. Jadi, dari penjelasan dari saudara Hakim tadi, dapat kita singkat yaitu tahap reaksi pengubahan amonia menjadi urea terdiri atas 5 tahap reaksi siklus urea, 2 tahap terjadi di mitokondria, serta 3 tahap terjadi di sitoplasma. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu, jadi dari paparan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan 2 poin terkait dengan urea dan amonia. Urea ialah satu zat diuretik higroskolopis dengan menyerap air dari plasma darah menjadi urin. Kemudian kadar urea dalam darah manusia dinamai dengan BUN, yang merupakan atau singkatan dari blood urea nitrogen. Peningkatan nilai blood urea nitrogen atau BUN terjadi pada simptoma uremia dalam keadaan gagal ginjal akut dan kronis atau kondisi gagal jantung, akan berkonsekuensi tekanan darah menjadi rendah dan penurunan laju filtrasi pada ginjal. Kemudian amoniak sendiri merupakan hasil dari reaksi deaminasi oksidatif yang bersifat toksik, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh manusia. Namun pada manusia, kegagalan salah satu tahapan pada siklus urea akan dapat berakibat fatal karena ketoksikan ini, sebab tidak terdapat lintasan alternatif untuk membebaskan sifat toksik tersebut selain mengubahnya menjadi urea, seperti tahapan-tahapan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Demikian dari kelompok kami. Saya Arif Rahman Hakim mewakili rekan-rekan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.